when Jesus ask you something, kalau Tuhan bertanya sesuatu kepada Anda, apa yang kau butuhkan? Jawab, jangan berkata terserah. Iman itu harus mencetuskan apa yang kau mau, apa yang kau yakini dalam firman. Coba sekarang kita baca di ayat yang ke-17 lagi ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Sebenarnya loh ya, mereka gak perlu sedih. Karena mereka itu salah paham. Mereka salah paham sama firman. Actually there is no reason to be sad. Gak ada alasan for the long face, untuk wajah yang cemberut. Tapi Yesus tidak langsung tegur mereka. Yesus itu lemah lembut. Saya itu kagum sama guru kita, Tuhan kita ini. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Kemungkinan besar inilah informannya Lukas. Lukas ini kan seorang tabib dokter yang menulis Injil Lukas ini. Dia dapat mana narasumbernya? Mungkin salah satu murid Yesus itu siapa tahu adalah Kleopas. Jadi ini first hand witness, atau ini adalah saksi langsung dari orang yang ngalami. Mungkin ya, asumsi saya Kleopas salah satu dari dua murid ini. Kalau iya, who is Kleopas? I don't know. 12 rasul juga bukan. Kita nggak tahu, dia disebut sekali ini doang, nggak pernah disebut lagi. Berarti Bapak Ibu Saudara, Yesus itu tidak mencari orang terkenal. Yesus cari orang yang mau. Nah, saya suka dengan gereja, apa yang kita pegang di gereja kita. Kesaksian tidak perlu seorang publik figur. Domba makan dari gembalanya, bukan dari pembicara-pembicara tamu. Nggak perlu kesaksian dari publik figur. Kesaksian terindah itu di CG, di setiap cell group atau connect group, di kelompok kecil itu, di mana seorang dengan yang lainnya saling kenal, tahu. Kesaksian hidupnya itu nyata, Yesus. Itulah Kleopas. Kesaksian yang seperti itu justru lebih bisa dipercaya dan berkelanjutan soalnya. Hidupnya itu bertumbuh dan berbuah. Bukankah itu seperti pohon ara yang terus berbuah? Dan Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa-apa di situ pada hari-hari belakangan ini? Saya bisa bayangkan aja di dalam pikiran saya, waktu Yesus dikonfrontasi sama Kleopas. Adakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang nggak tahu apa yang terjadi belakangan ini? Saya bisa bayangkan Yesus itu senyum. Kenapa tidak ada ayatnya menulis dia ngomong apa, kecuali nanti dia tanya. Saya bisa bayangkan wajah Yesus pasti. I can just imagine. Nggak ditulis di Alkitab, tapi saya ini kan visual. Saya coba bayangkan waktu dia berkata, apakah you itu satu-satunya ya orang Yerusalem yang nggak tahu hot news ini? Yesus cuma senyum. You know, at times kadang-kadang Tuhan tidak menjawab dan tidak membantahmu. Sekalipun Anda salah pun Tuhan tidak bantah. Tuhan cuma diam. Sebab Tuhan dalam proses untuk mengoreksimu. Betapa lembutnya. Dan saya bisa lihat seorang juru selamat yang aman. He's so secure. Kenapa saya ikut Yesus? Dia pemimpin yang aman banget. Gak rasa terancam. Gak panik ketika ini mundur lalu gimana. Wibawanya itu loh. Gak ada yang seperti dia. Dia cuman. Lalu Tuhan ngomong begini. Lucunya di ayat yang ke-19 katanya kepada mereka. Kan Kleopas ngomong begitu. Yesus berbalik tanya. Apakah itu? Yesus tidak berkata, tidak menjawab pertanyaannya dia loh ya. Apakah kamu satu-satunya orang asing di sini yang nggak tahu apa-apa? Yesus nggak menjawab, aku tahu. Lah berarti kan buyar lah cerita ini. Yesus tidak berkata, aku tidak tahu. Yesus tidak pernah bohong, nggak pernah berdusta. Paling cuma sebuah senyuman. Lalu Yesus tanya, ada apa sih? Yesus tidak berbohong. Tapi Yesus juga tidak reveal too early. Tuhan juga tidak mau nyatakan dirinya terlalu dini. Dia bertanya, apakah itu? You see, sekalipun waktu doa, kita tahu kalau Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Jangan heran kalau Tuhan berkata, apa yang kau kehendaki? Tuhan sudah tahu. Kemarin waktu Jumat Agung kan saya khotbahkan. Bartimeus itu kan berseru-seru, anak Daud, sembuhkan aku. Waktu ketemu, padahal dia buta loh, tongkatnya pun sudah nyata di depan mata ini orang buta. Yesus malah tanya, apakah yang kau kehendaki? What do you want? Loh, Tuhan, come on. Ini dalam bahasa Ibraninya,
Dia tahulah orang buta. Orang buta masa minta berjalan? Dia minta melihat, tapi Tuhan kok tanya. Banyak orang berdalih gini, gak usah doa, gak usah minta, Tuhan sudah tahu. Gak ngerti hubungan dia. Dia gak ngerti hubungan. Hubungan itu kaya dimensinya. Suami istri, laki-laki kalau mulai jadi kebas dan kapalan perasaannya. Istri kalau tanya, yang kamu cinta gak sama aku? Kan kamu sudah tahu, anak udah berapa? Kita kawin udah berapa puluh tahun? Gak ngerti hubungan tuh cowoknya. Kalau istrinya tanya itu bukan dia minta informasi. Istri dalam hal ini sudah maha tahu. Tapi dia minta supaya itu diutarakan. Karena itu akan menjadi pelumas hubungan. Kalau perempuan tanya, Papa, ya minta yang baju warna hitam atau warna yang hijau, yang bagus yang mana? Jangan berkata yang itu, jangan. Lihat, sungguhan lihat begini. Hitung 3 detik ya. 1, Olsan. Lalu jawab, terserah. Kalau Anda tidak punya selera. Kalau Anda tidak tahu ini bagus yang mana, sebut aja salah satu yang langsung jadi pikiran pertama. Yang hijau. Percayalah 100%, dia nanti akan pilih yang hitam. Betul bapak-bapak? Itu istri bukan minta jawaban. Dia minta perhatian. Bagus enggak make upku? Bagus, lihat dulu. Enggak lihat bilang bagus. Dia minta perhatian. Kita nggak tahu apa-apa soal make up. Kalau saya masuk ke toko make up gitu, saya lihat, aku nggak ngerti ini bedanya apa sama ini. Kita cuma suka hasil akhirnya. When Jesus ask you to pray for something, itu berdoa untuk sesuatu, bukan berarti dia nggak tahu. Dia suruh Anda berdoa karena itu adalah hubungan. Tuhan selamatkan Jakarta Selatan. Atau Tuhan sembuhkan papaku. Masa Tuhan nggak tahu dia sakit? Tuhan, aku perlu jodoh. Ada orang juga yang berdoa. Ada orang berkata gini, nggak perlu minta bahasa roh, dikasih ya udah, nggak usah dipaksa. Karunia itu nggak bisa dipaksakan. Heran, di gereja yang menentang itu jarang terjadi 1-2 perkecualian. Tapi di gereja yang memberitakan, banyak sekali yang dapat, 1-2 yang nggak dapat itu perkecualian. Kok heran ya? Kalau memang Tuhan mau kasih lah, nggak usah minta, nggak usah doa segalanya. Nggak ngerti hubungan dia, nggak ngerti hubungan, nggak paham dia. Bagaimana menjalin hubungan iman dengan Tuhan? You should ask when Jesus ask you something. Kalau Tuhan bertanya sesuatu kepada Anda, apa yang kau butuhkan? Jawab, jangan berkata terserah. Iman itu harus mencetuskan apa yang kau mau, apa yang kau yakini dalam firman. Sampaikan, so that I may see, oh God. Bartimeus berkata, supaya aku dapat melihat. Itu iman. Say so. Tapi kan kadang-kadang kita takut ya. Kita takut minta ya, kenapa ya? Karena kita takut kecewa kan. Nah, anak kecil minta sama mamanya es krim atau yang manis-manis gula-gula, enggak dikasih. Mamanya bisa tahu, ini anak lapar kali. Hanya dikasih roti, enggak dapat gula, dapat roti. Minta itu selalu dapat. Kadang dapat persis yang kita mau. Kadang-kadang kita enggak mendapatkan yang kita inginkan, tapi dapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Berbahagialah orang yang minta. Kasihan orang yang diam aja enggak minta apa-apa. Oh, Pastor Philip ngajarkan kita suka minta-minta. Siapa suruh kita jadi pengemis surga? Kita ini ahli waris kok. Kita ahli waris. Minta itu adalah bagian daripada hubungan. It's okay. Jangan merasa bersalah. Yesus tanya sama dia, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Fine, good. Ini tentang Injil ya, tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Itu semua informasi. Jadi 2 orang ini baik sekali. Seorang stranger yang mereka nggak kenal ternyata Yesus, tapi mereka mau dan belan-belanin untuk jelasin. Ini loh apa yang terjadi, kronologi. Padahal ayat 21, kami dahulu mengharapkan, garis bawah ini. Padahal kami dahulu mengharapkan. Ini banyak orang salah paham di titik ini. Nanti saya jelaskan yang disebut dengan
kekecewaan. Takut kecewa maupun sudah kecewa. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka tidak menyangka Yesus itu nanti ternyata jadi juru selamat dunia. Mereka mau jadiin Yesus itu Perdana Menteri Israel. Mau jadiin presiden. Presiden. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Coba kita berhenti sampai sana ayat 21 lagi. Padahal kami dahulu mengharapkan. In case kalau kita itu kecewa. Kecewa itu adalah satu emosi yang tidak teruji. Kecewa sama orang lain mungkin terbukti. Tapi sama Tuhan itu gak bisa kecewa. Karena Tuhan itu gak pernah mengecewakan. Jadi aneh. Unsur pedas itu lombok, sambal, cabai. Gak mungkin Anda minum air tawar terus jadi kepedas. Karena tidak ada unsurnya. Tuhan itu tidak ada unsur yang mengecewakan. Kok kita bisa kecewa? Pasti itu bukan a case for disappointment. Ya, itu bukan suatu kasus kecewa pengharapan. Tapi menurut saya a case for misguided hope atau sebuah harapan yang salah. Ada suatu salah paham dengan Tuhan. Baru orang bisa kecewa sama Tuhan. Nah, kesalahpahaman dengan Tuhan itu bisa terjadi karena kita itu punya pikiran yang salah. Kadang-kali dia berkata, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia akan jadi juru selamat politiknya Israel. Nah, Yesus mau luruskan, makanya mereka kecewa. Ini bukan disappointed hope tapi misguided hope. Dan Tuhan berkata sama dia, dibenerin sama Tuhan. Kamu kecewa karena harapanmu salah. Paham sekarang. Bahwa ternyata Tuhan itu tidak jadi presiden politik gunjang-ganjing perang. Bayangin kalau Yesus itu hanya dimiliki Israel. Nah, kita orang Indonesia gak bisa memiliki dia. Orang China, orang Latin Amerika, orang Afrika. Yesus itu mana-mana bayangin kalau dia pegang bendera the state of Israel ya. Bukanlah keturunan Abraham, Ishak, Yakub ke Mesias, bukan soal karya keselamatan, tapi secara politik bayangin kalau gitu kan jadi Yesus hanyalah segmentasi. Coba bayangkan, bisa nggak? Yesus nggak boleh jadi itu karena Yesus pencipta mereka semua. Semua orang itu dicipta Tuhan, tapi Tuhan memang menentukan bahwa ras Israel, Yahudi yang menurunkan Mesias, jadi kita juga harus mendoakan dan menghargai hal itu. Yesus kalau sekarang orang ini 2 orang ini tentunya sudah di sorga. Sekarang mereka jadi ngerti dan mereka mungkin di sorga bincangnya gini, bodoh kita ya, bodoh, iya lu lebih bodoh gitu mungkin ya. Kok kita bisa punya harapan gitu kan Tuhan? Kadang-kadang kita ngamuk sama Tuhan karena harapan kita itu kalau dikasih kita kira roti itu kalah jengking. Tuhan tidak akan memberikan batu kalau mereka minta roti. Jangan-jangan ada beberapa doa kalau dikabulkan Anda kira itu roti, berujung berapa tahun lagi itu jadi batu sandunganmu. Tuhan tuh tahu, so dalam hal hubungan iman dengan Tuhan kita harus punya trust. Katakan trust. Trust itu artinya bukan hanya percaya, belief, suatu kepercayaan doktrin belaka. Trust itu artinya I believe kalau sampai Tuhan berkata no, aku tidak curiga karena Tuhan lebih tahu dari aku. Aku lihatnya itu cuman di sini horizontal, paling maksimal cuman vertikal, sekilas sampai ke langit saja. Tuhan tuh bisa melihatnya dari atas, bird eye view, heaven's eye view. Dia melihat dari atas, dia melihat itu hidup kita tuh sampai kita mati, sampai lewat ke sorga itu dia lihat. Dia lihat kanan kiri kita tuh sampai orang-orang yang tidak kelihatan di sisi sana karena bumi itu bulat, dia lihat. So when my God says no, I trust Him. Makanya orang berdoa itu gak bisa kalau gak beriman. Aku percaya. Kalau Tuhan berkata begini begitu, jadi saya tidak bisa kecewa karena saya tahu karakternya sempurna, moralnya sempurna, mentalitas Tuhan itu tidak ada duanya. Padahal kami dahulu mengharapkan, makanya mukanya muram. Pokoknya perkara-perkara yang saya kurang mengerti, saya percayakan dulu kepadanya sampai waktu. Suatu hari waktu saya menoleh, saya berkata, oh gitu maksudnya menurut heaven's eye view, menurut cara pandang sorga. Ada banyak hal yang masih saya pelajari. Sampai hari ini, detik ini juga saya berkhotbah, masih ada perkara-perkara di hidup saya yang merupakan misteri. Artinya misteri itu gini loh.
Bukan misterius. Misteri itu artinya aku masih belum bisa pahami gimana posisinya, tempatnya dalam rencana Allah dalam hidup saya. Percaya enggak nanti on my deathbed, kalau suatu hari giliran saya dipanggil, setiap kita pasti masih ada hal-hal yang saya enggak ngerti hari itu pasti. Sampai sorga, di pintu gerbang sorga sebelum dihapus air mata saya berkata, oh I see. Karena itu you have to trust. Makanya ikut Tuhan itu gak bisa hanya hidup tapi sampai mati. You trust Jesus, trust until you get to heaven. Percaya sama Tuhan itu sampai ke sorga. Ya, kita lihat ayat yang ke-22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Cerita nih tentang wanita-wanita dari khotbah saya tadi jam 10. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Itu perempuan-perempuan ngaku lagi kalau mereka lihat malaikat. Ayat 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu. Jadi mereka sudah punya beberapa saksi, perempuan-perempuan. Tadi saya jelaskan, perempuan-perempuan tidak ada muatan politik di zaman itu. Mereka punya profesi nggak boleh lebih daripada rumah tangga sendiri-sendiri. Jadi kalau laki-laki kan ada farisi, laki-laki ada apa, laki-laki juga ada yang politik dalam dunia politik dan sebagainya. Tapi kalau perempuan, kesaksiannya itu lebih bisa dipercaya karena tidak ada muatan. Harusnya dia percaya dong. Di antara perempuan yang kesaksian itu juga Ibu Yakobus, Maria Magdalena, masa mereka ngarang cerita? Bukan hanya itu, mereka juga dapat kesaksian teman-temannya para cowok yang lainnya, yaitu murid-murid Yesus yang lain, yaitu rasul-rasulan anak domba. Mereka udah melihat, tapi dia tidak mereka lihat. Tapi mereka udah dapat kesaksian Yesus kuburnya kosong. Saya mau ngomong apa sih? Sebenarnya itu, sekalipun Tuhan itu tidak kelihatan, Tuhan itu setengahnya kelihatan kok. Terlalu banyak kesaksian di sekelilingmu untuk membuktikan Tuhan tidak ada itu. Terlalu banyak. Sebenarnya terlalu banyak kesaksian the power of God's word untuk Anda sampai tidak punya iman waktu buka Alkitab bahwa ini untuk Anda. That will be too much. That will be too much. Mungkin Anda berkata, aku harus lihat dulu baru percaya. Kalau gitu jangan menghirup oksigen. Anda kerasa nggak? Orang kalau dikasih kantung plastik di sini baru tahu rasanya ada oksigen seperti apa. Just because you don't see it, bukan berarti tidak eksis. Terlalu banyak bukti bahwa firman-Nya itu benar dan doa itu berkuasa. Tapi kenapa kita lambat percaya ya? Why? Susah banget kita percaya waktu kita sendiri ngalami. Saya tunjukkan sekarang di sini ya. Bukan karena Tuhan kurang bukti. Kita lihat ayat 25. Tuhan tegur mereka. Nah, Tuhan berkatanya pun, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Kok bisa kamu putus asa, muram? Nah, Tuhan berhak bodoh-bodohin orang, kita nggak berhak ya. Hai kamu orang bodoh, Tuhan berkata, terlalu banyak bukti sudah, kenapa kamu nggak percaya? Betapa lamanya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Mereka punya bukti. Mereka punya kitab nabi karena mereka orang Yahudi. Mereka punya firman, mereka punya Alkitab. Harusnya kita baca Alkitab langsung percaya. Nggak usah minta peneguhan, sungguhan. Baca Alkitab aja udah langsung percaya. Nggak usah dijabarkan, kita harus percaya. Harusnya kita baca firman aja udah langsung percaya. Nggak usah minta konfirmasi. Tapi Tuhan masih kasih mereka lagi kesaksian para perempuan. Orang-orang yang polos nothing to do dengan mereka. Kesaksian yang jauh, misalnya siapa terjadi apa segalanya tidak ada di sekelilingmu. Jangan berkata, itu terjadinya di seberang lautan. No, kalau Tuhan kasih suatu kesaksian yang sifatnya jauh, itu supaya menunjukkan kenetralan, supaya Anda tahu bahwa itu terjadi di sana, di Afrika, itu terjadi di sini bisa. Tuhannya sama. Tapi Tuhan juga menyediakan kesaksian-kesaksian yang dekat. Yaitu mereka para cowok sendiri, ada reliable witnesses, ada para rasul yang menunjukkan kami sudah ke kuburan itu kosong, cuman kami tidak melihat dia. Dan Tuhan berkata, betapa lamban hatimu. Dengarkan baik-baik, kenapa kita kalau mengalami sesuatu kita lamban untuk percaya? Slow to believe, kelambanan untuk percaya. Masalah itu tidak terletak pada pikiran kita. You know, slow to believe, the problem never lies in the head. It always lies in the heart. Karena the head has enough proofs. Kepala ini sudah punya banyak bukti. The heart is weak. Hatinya itu lemah. Makanya saya suka berbahasa lidah tiap hari. Karena seringkali yang tricky, pikiran saya sudah punya bukti. Hati saya susah percaya. Makanya hati saya harus dikuasai.
Tiap pagi saya punya satu battleground, saya kuasai dulu sini. Hati saya nurut dulu. Dan waktu saya baca firman, saya tidak cuma baca Alkitab, saya sungguh-sungguh renungkan, masukkan dalam hati saya. Karena kelambanan untuk percaya bukan masalah otak kita. Kelambanan percaya adalah selalu masalah hati kita. Karena itu orang putus asa kalau tidak dijamah oleh Roh Kudus. Kita mau konselingin 7 jam. Kita beritahu semua bukti-buktinya, kita paparkan dan beberkan semua harapan. Nothing will happen.